Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Syahril dari kelompok 1. Tentunya pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai materi tentang studi perilaku organisasi, yang dimana dari kelompok 1 ini tidak hanya saya sendiri, tapi ada rekan-rekan yang lainnya. Di antaranya ada Aris Tresnadi, kemudian juga ada Rani Wulan dan juga ada Siska. Yang dimana untuk mempersingkat waktu mungkin untuk teman-teman, langsung saja kita akan berikan penjelasannya. Check it out. Perilaku organisasi, bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Sejarah singkat perilaku organisasi. Walaupun studi ini menelusuri akar pada Max Weber serta pakar yang sebelumnya, studi organisasi biasanya dianggap baru dimulai sebagai disiplin akademik bersamaan dengan datangnya manajemen ilmiah pada tahun 1890-an. Dengan titel resmi yang mewakili rangkaian instruksi serta studi tentang gerak waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Studi tentang berbagai sistem kompensasi pun dilakukan. Setelah Perang Dunia I, fokus dari studi organisasi bergeser kepada analisis terhadap bagaimana faktor-faktor manusia serta psikologi mempengaruhi organisasi. Ini merupakan sebuah transformasi yang didorong oleh penemuan dampak Hawthorne. Gerakan hubungan antar manusia ini lebih terpusat pada tim serta katialisasi tujuan individu ini di dalam organisasi. Tujuan studi perilaku organisasi. Tujuan organisasi. 1. Memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi. 2. Meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku. Oleh Nimran, tahun 1999, ketiga hal di atas disebut: 1. Prediksi. 2. Eksplanasi atau penyelarasan berbagai peristiwa. Dan yang ketiga, pengendalian. Perkenalkan, nama saya Siska Nur Apriliani. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan studi perilaku organisasi. Perilaku organisasi bisa terbentuk karena adanya kontribusi dari bidang-bidang studi yang lainnya. Berikut ini bidang studi yang membentuk perilaku organisasi. Yang pertama ada psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku. Kontribusi dari psikologi yaitu hal pembelajaran, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, efektivitas kepemimpinan, kepuasan kerja, pengambilan keputusan individu, penilaian kerja, pengukuran sikap, seleksi karyawan, desain kerja, dan stres kerja. Kemudian ada sosiologi. Sosiologi adalah studi tentang orang-orang dalam hubungannya dengan sesama, terkait pemahaman tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Kontribusi dari sosiologi yaitu dinamika kelompok, tim-tim kerja, konflik, perilaku antar kelompok, teori organisasi formal, perubahan organisasi, dan budaya organisasi. Kemudian ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi dan memusatkan perhatian pada saling keterpengaruhan antara orang-orang. Kontribusi dari psikologi sosial yaitu perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Kemudian ada antropologi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat, khususnya tentang manusia beserta kegiatannya. Adapun kontribusi dari antropologi yaitu nilai komparatif, analisis lintas aktif, analisis lintas budaya, dan lingkungan organisasional. Kemudian yang terakhir ada ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Kontribusi ilmu politik yaitu konflik, politik intraorganisasional, dan kekuasaan. Perkenalkan, nama saya Aris Tresnadi. Saya akan menjelaskan tentang model perilaku organisasi.
Di model perilaku organisasi terdapat 3 level atau 3 tingkatan. Yang pertama ada level individu, lalu yang kedua ada level kelompok, dan yang ketiga ada level sistem organisasi. Selanjutnya di tingkatan perilaku organisasi ini, yang pertama di tingkatan individu berbicara tentang motivating self and others atau memotivasi diri dan yang lainnya, yang mana terdapat emosi, lalu nilai dan attitude atau sikap. Yang ketiga ada persepsi, dan yang keempat ada kepribadian. Lalu untuk di level kelompok berbicara tentang power and politics atau kekuatan dan politik. Di dalamnya terdapat negosiasi, konflik, komunikasi, kelompok dan tim. Lalu di tingkatan paling atas yaitu di level organisasi, di dalamnya berbicara tentang perubahan, budaya organisasi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Dari 3 level yang tadi sudah disebutkan, Robin and Judge kemudian merumuskan model perilaku organisasi. Ada input, proses, dan output. Untuk di level individu atau individual level, inputnya perbedaan, kepribadian, dan nilai. Lalu untuk prosesnya, emosi dan mood, motivasi, persepsi, dan pengambilan keputusan. Lalu untuk di output, terdapat attitude atau sikap dan tekanan, kinerja tugas, perilaku keluargaan, dan perilaku penarikan. Lalu untuk di level group atau group level, di inputnya terdapat struktur kelompok, peran kelompok, dan tanggung jawab tim. Sedangkan di proses terdapat komunikasi, kepemimpinan, kekuatan dan politik, serta konflik dan negosiasi. Di output terdapat kohesi kelompok dan fungsi kelompok. Selanjutnya di organization level atau level organisasi, di inputnya terdapat struktur dan budaya. Di bagian proses terdapat manajemen sumber daya manusia dan change practice atau mengubah praktik. Sedangkan di bagian output untuk organization level terdapat produktivitas dan daya tahan atau survive. Nah, kemudian dari model perilaku organisasi tadi yang mana terdapat input, proses, dan output, untuk secara luasnya bisa dilihat dalam bagian ini, di mana terdapat variabel dependent, yaitu respon yang dipengaruhi oleh variabel independent. Di dalamnya berbicara tentang human output, yaitu ada productivity, ada absensi, ada turnover, deviant workplace behavior, lalu citizenship, dan satisfaction. Lalu di bagian variabel independent, yaitu sebab yang diperkirakan dapat mengubah variabel dependent. Di dalamnya ini terdapat yang tadi sudah dibahas, yaitu input, proses, dan output setiap level. Untuk sederhananya bisa dilihat di slide selanjutnya. Untuk yang pertama dari input manusia masuk ke variabel independen, yaitu di level individu, level kelompok, level sistem organisasi. Ini semua ada input, proses, dan output. Lalu setelah itu masuk ke output manusia, yang mana ini termasuk ke variabel dependent. Di dalamnya terdapat produktivitas, kemangkiran atau absensi, perputaran karyawan, dan kepuasan kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itulah materi yang bisa saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 berikan. Mudah-mudahan lebih dan kurangnya bisa diterima dengan baik, dan tentunya juga teman-teman bisa memahami materi yang kami berikan. Dan untuk pertanyaan boleh langsung diberikan saja, dan nanti kita akan langsung jawab bersama rekan-rekan yang sudah bertugas tentunya hari ini ya. Dan saya Heldi Syahril pamit undur diri, tentunya mewakili dari seluruh rekan-rekan. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.